Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai acara ibadah kita minggu ini, marilah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersekutu pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan dan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah melalui ibadah ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat pertama dan ketiga. Bagimu Tuhan, Tuhan nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat 5 dan 6. Tuhan ambil hidupku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami pakai dalam ibadah penyembahan kepadamu. Ya Tuhan, kami melihat begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi,
tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, Raja Gereja, saatnya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan Sinode Agung. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan Sinode Distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemik virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar selalu rencana gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang membimbing kami agar kami dapat mengendalikan diri dalam menghadapi kemajuan dunia, supaya kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Sebab Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan pertobatannya supaya selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397, ayatnya yang ketiga. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinea,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh dunia, bumi. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, tiap jam. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, ayat pertama dan kedua. Ya Tuhan, bimbing aku.
Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, buat segala kasih karunia berkat Tuhan yang tetap kami rasakan hingga pada minggu ini. Engkau antarkan kami Tuhan pada hari ini untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai hati dan pikiran kami, agar di dalam kedamaian dan sukacita menerima bekal iman kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini ya Allah. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu kita hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemajuan kota Korintus membuat kota Korintus menjadi salah satu daya tarik yang mengundang banyaknya para intelektual, para cendekiawan, atau para filsuf dari beragam tempat datang ke kota Korintus. Para kaum terpelajar tersebut yang datang ke kota Korintus tidak hanya sekedar untuk saling berdiskusi, berdebat, atau berbagi pengetahuan dan pemahaman mereka. Namun, mereka juga berusaha untuk menanamkan
agar pandangan mereka dapat diterima dan hidup di kota tersebut. Salah satu pandangan yang diterima di kota itu adalah pandangan libertinisme. Pandangan ini begitu menarik bagi masyarakat Korintus karena pandangan ini memberikan kebebasan dan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada orang-orang atau masyarakat Korintus dalam berpikir dan bertindak. Slogan yang paling terkenal dalam pandangan libertinis adalah "You like it? Just do it. Everything is okay." Jangan menahan kenikmatan dan kesenanganmu. Hidup hanya satu kali. Jadi nikmatilah selagi masih hidup. Jangan menahan kesenangan dan manjakanlah dirimu, tubuhmu, sekalipun itu dengan hiburan yang liar dan bebas. Jangan biarkan ada orang yang menghambatmu. Artinya, kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan oleh pandangan libertinis adalah menarik bagi masyarakat Korintus pada saat itu. Pandangan ini juga membebaskan manusia untuk mempergunakan tubuh mereka, sekalipun itu masuk ke dalam percabulan. Mereka boleh dan bebas melakukan apa yang mereka lakukan terhadap tubuh mereka demi kesenangan mereka sendiri. Mereka memandang dan memperlakukan tubuh mereka dengan hina dan lebih rendah daripada jiwa mereka. Pandangan yang menempatkan tubuh lebih rendah atau tubuh yang material atau yang fisik ini lebih rendah dari jiwa itu dipengaruhi dari pandangan Plato. Jiwa itu bersifat kekal, sedangkan tubuh akan rusak dan hancur. Karena itu, jiwa lebih mulia daripada tubuh, katanya. Dan karena tubuh pada akhirnya akan binasa, selagi tubuhmu masih utuh, berikan tubuhmu kenikmatan dan kesenangan. Dan pandangan itu pula lah yang akhirnya membuat kota Korintus pada zaman itu terkenal sebagai kota maaf, kota percabulan atau pelacuran. Di kota Korintus ada begitu banyak rumah-rumah bordil yang disediakan untuk memuaskan para pedagang ataupun para pendatang dari beragam tempat yang berkunjung ke tempat itu. Percabulan ini juga dilakukan dengan hubungan incest. Incest adalah hubungan seksual dengan seseorang yang memiliki hubungan darah. Misalnya antara seorang laki-laki dengan saudaranya perempuan, ayah dengan anaknya perempuan, atau ibu dengan anaknya laki-laki. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 5 ayat 1. Gaya hidup bebas inilah yang kemudian membuat merosotnya moralitas manusia, khususnya moralitas kehidupan seksual masyarakat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Harus kita akui, moralitas seksual kerap kali bersikap tidak adil dan terlalu kejam, khususnya terhadap perempuan. Dalam masyarakat yang sangat kental dengan sifat patriarkalnya, seorang perempuan yang melanggar moralitas seksual yang diaturkan akan langsung dihukum dengan rajam atau lempar batu atau dibunuh atas nama kehormatan. Sedangkan laki-laki hanya dihukum dengan hukuman yang ringan atau bahkan tidak jarang laki-laki itu dibebaskan. Itu sebabnya moralitas seksual kerap dianggap bukan sebagai pelindung bagi laki-laki dan perempuan, namun hanya sebagai topeng belaka. Gagalnya moralitas seksual dalam menjaga kehidupan dan kemurnian seksual manusia pada akhirnya mendorong banyak orang mendukung gaya hidup bebas.
Gaya hidup bebas itulah yang bisa kita lihat yang banyak dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Gaya hidup bebas membuat manusia akhirnya hidup dikuasai oleh narkoba dan miras. Gaya hidup bebas membuat manusia hidup dalam pelacuran, percabulan atau kumpul kebo dan lain sebagainya. Pandangan libertinis dan gaya hidup bebas inilah dengan jelas ditolak oleh Rasul Paulus. Paulus hendak mengatakan kepada jemaat Kristen yang ada di kota Korintus tersebut, jangan hidup lagi dengan hidupmu yang lama sebelum kamu dimerdekakan oleh Kristus, yang hidup di dalam cabul, penyembahan berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Kehidupan itu adalah kehidupan yang lama, kehidupan manusia-manusia yang lama. Tetapi sekarang, jangan hidup lagi demikian. Orang Kristen itu memang bebas. Segala sesuatu boleh dan halal dilakukan. Tetapi tidak semuanya berguna bagi kebangunan jemaat. Paulus mengajarkan kepada kita, patokan bagi kita dalam melakukan sesuatu bukan berdasarkan boleh atau tidak boleh, namun berdasarkan kegunaannya, manfaatnya dari apa yang kita lakukan itu. Dalam kehidupan bergereja, kita bebas melakukan apapun. Kita perlu mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu berguna dan bermanfaat. Misalnya, kita bebas memakai emas sebanyak apapun itu ke gereja. Tetapi, apakah itu berguna untuk membangun kehidupan jemaat? Kita bebas misalnya berpakaian dengan pakaian kita. Ada orang yang berpakaian seksi. Kembali kepada pertanyaannya, apakah itu berguna dan membangun kehidupan jemaat atau sebaliknya menjadi batu sandungan? Sekali lagi, segala sesuatu itu boleh dilakukan. Segala sesuatu itu boleh kita nikmati. Tapi tidak segala sesuatu yang kita lakukan itu berguna untuk kehidupan kita, terlebih untuk kebangunan jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan tidak semuanya berguna. Pernyataan ini yang menjadi pembatas bagi kita orang Kristen dalam melakukan dan menikmati segala sesuatu. Paulus hendak mengatakan kebebasan orang Kristen itu adalah bukan kebebasan yang dapat dipergunakan secara sembarangan atau serampangan. Tidak semua kebebasan itu dapat menguntungkan dan membangun kehidupan jemaat Kristen. Tidak selalu kebebasan pribadi mendatangkan kebaikan bagi hidup orang Kristen. Paulus mengatakan, walau segala sesuatu halal atau diperbolehkan baginya, namun dia tidak mengizinkan dirinya diperhamba oleh apapun. Dengan demikian, ia tidak mengizinkan dirinya diperhamba apapun. Paulus mengatakan dia tidak membiarkan apapun, termasuk kebebasannya membuat ia melakukan hal-hal yang sesuka hati, termasuk keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu duniawinya. Artinya Paulus mengatakan,
kalau Paulus sendirilah yang akan mengendalikan, yang akan mengkontrol apa yang akan dilakukannya, bukan kebebasan yang dia miliki. Di sini kita melihat tingkat kedewasaan seseorang itu ketika dia bisa mengendalikan diri. Di sini juga kita bisa melihat tingkat kedewasaan Paulus yang mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Dan dengan pengendalian diri itulah Paulus tidak membiarkan dirinya menggunakan tubuhnya dengan sesuka hatinya, termasuk melakukan tindak percabulan. Karena Paulus meyakini tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dasar yang mendorong Paulus menekankan agar kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang berguna saja, berangkat dari keyakinannya kalau tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah yang kudus. Karena tubuh kita adalah bait Allah, itu berarti tubuh kita ini adalah bukan milik kita sendiri lagi, melainkan milik Allah. Dengan demikian, kita tidak berhak menggunakan tubuh kita sesuka hati kita lagi. Tubuh kita telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita wajib menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah. Jika kita melihat dengan topik minggu kita pada minggu ini, pengendalian diri terhadap kemajuan teknologi. Ya benar, kita sangat mensyukuri kemajuan teknologi yang kita terima di zaman ini. Tetapi selain hal positif yang bisa kita gunakan, banyak juga hal negatif ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dunia saat ini sudah berada di genggaman tangan kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi ini? Kita mampu mengambil yang positif, menggunakan yang positif, dan menjauhkan yang negatif. Saat ini, perselingkuhan itu tidak sulit lagi dilakukan. Dengan kemajuan teknologi, banyak mempertemukan orang yang tidak pernah bertemu kembali, dipertemukan. Banyak yang CLBK, cinta lama bersemi kembali dengan kemajuan teknologi ini, sehingga perselingkuhan itu terjadi. Banyak percabulan terjadi juga karena kemajuan teknologi ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Banyak kejahatan-kejahatan virtual yang terjadi ketika tidak bisa mengendalikan dirinya. Banyak pembencian melalui status-status yang di-share di media. Ketika tidak bisa mengendalikan emosi, semua dituangkan ke media sosial sehingga menimbulkan pembencian atau kebencian. Banyak hoaks yang disebarluaskan dengan kemajuan teknologi. Karena itu, pengendalian diri sangat diperlukan di dalam menyikapi kemajuan teknologi pada zaman ini. Apa yang kita perlukan untuk pengendalian diri itu? Tentunya adalah mengingat bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah tubuh yang
sudah mahal harganya, yang sudah ditebus, yang seharusnya menunjukkan sifat-sifat Kristus, menunjukkan teladan yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mestinya memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan sifat kita yang menunjukkan karakter-karakter Kristus di dalam diri kita. Termasuk itu di dalam membuat status, menyebarkan berita, jangan berita hoaks. Berkenalanlah dengan orang di media sosial untuk hal yang positif, bukan untuk yang negatif. Allah menebus tubuh kita bukan untuk kita gunakan secara serampangan, bukan untuk kita gunakan untuk hal-hal yang kecemaran, yang menunjukkan kehidupan manusia-manusia lama, seperti yang ada di dalam ayat 9 sampai ayat 10 pada pasal ini. Tetapi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Allah. Karena Allah itu adalah kudus, sehingga kita harus menjauhkan perbuatan-perbuatan kecemaran, yaitu percabulan. Jauhkan dan hindari percabulan atau perselingkuhan melalui media teknologi dan di dalam kehidupan nyata sekalipun. Firman Tuhan mengajak kita hari ini menjauhkan percabulan, sebab itu adalah kecemaran yang mencemari bait Allah, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tubuh kami adalah bait-Mu yang suci dan yang kudus, yang telah mahal harganya ditebus dengan darah-Mu yang kudus di dalam Yesus Kristus. Kuatkan kami Tuhan di dalam menerima kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif dan tidak melakukannya untuk hal yang negatif yang bisa menjatuhkan kami kepada tindak kecemaran, secara khusus percabulan, perzinahan, dan perselingkuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam menyikapi godaan-godaan yang ada di sekitar kami, agar kami dikuatkan oleh-Mu dan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami menyebarluaskan berita yang baik, bukan hoaks. Ajar kami untuk menyebarkan kasih, bukan benci. Dan di dalam semuanya itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang tinggal diam di dalam hati kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Pulau Asam pada saat ini yang telah mendengarkan firman-Mu, memberikan waktu dan pikiran mereka serta hati mereka untuk bersekutu dengan Engkau. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dikuatkan. Kami beroleh semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami, sekalipun di masa situasi ekonomi yang sulit. Berikan kepada jemaat-Mu Tuhan pekerjaan yang bisa memberikan nafkah di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kehidupan seluruh jemaat HKBP Pulau Asam, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini ya Allah. Kuatkan Bapak Presiden kami, pimpinan kami semuanya,
Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka satu hati, satu pikiran, satu pendapat untuk kemajuan negara ini. Berikan kepada seluruh masyarakat hati yang mau menuruti perintah atau aturan pemerintah yang berada di negara ini, supaya melalui ketaatan kami dapat tinggal tenang, tentram untuk melalui hari-hari kami di negara Indonesia ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, inilah kami dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dan terimalah doa kami ini. Di dalam kasih anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lawanlah godaan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.